Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, pertama-tama kita bersyukur, kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kali ini masih meneruskan surat As-Saffat, surat yang ke-37. Malam ini kita masuk ayat 141 sampai 150. Karena bersama kita sudah ada Ustadz kita, Ustadz Tony Sanwani, maka kepada Ustadz Tony Sanwani kita minta dengan segala hormat untuk memandu kita, membimbing kita, membaca kitab suci Al-Quran, surat As-Saffat, surat yang ke-37 ayat 141 sampai 150. Kepada Ustadz Tony Sanwani, falyatafaddal masyhur. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin sebelumnya. Sama-sama. Baik, kita teruskan bacaan surat kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون وأرسلناه إلى أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى
فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون خلقنا الملائكة شاهدون صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وعجل فرجه وارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Ustadz Tony Sanwani yang telah memandu kita, membimbing kita membaca, melafazkan ayat-ayat suci Al-Quran, surat As-Safaat ayat 141 sampai 150. Teriring doa semoga Allah SWT mengangkat harkat dan martabat beliau di sisi penghuni bumi dan penghuni langit, dan nanti menyiapkan syafaat nanti di akhirat. Begitu juga Bapak Ibu semuanya yang telah ikut melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Allah SWT menjadikan bacaan Bapak Ibu semuanya sebagai wasilah untuk nanti di yaumil akhirah ketika tidak ada lagi pertolongan selain daripada Allah, berkenan memberikan syafaat kepada Bapak Ibu semuanya. Kita teruskan surat 37, surat As-Safaat kita, yang berbicara tentang saf-saf. Dan saf-saf ini ada juga di makhluk-makhluk hidup yang hidup di alam semesta, termasuk di muka bumi kita ini. Kita diwajibkan sholat 5 kali sehari semalam, dan sholat itu juga semuanya arahnya sama, yaitu kiblat. Sehingga kalau kita lihat dari atas, dari planet luar, kita menyaksikan orang sholat itu sambung menyambung juga safnya sampai kepada Baitullah yang ada di Mekah sana. Turun di Mekah, dan karenanya surat ini disebut dengan surat Makkiyah. Jumlah ayat 182 ayat. Tadi kita sudah baca sampai 150. Berarti kita tidak tersisa, tinggal 32 ayat lagi, atau 3 kali pertemuan saja, berarti tinggal 1 minggu persis, yaitu hari Senin, hari Selasa, dan hari Jumat yang akan datang. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah sampai di ilustrasi atau gambaran seperti ini, ketika Nabi Yunus alaihissalatu wassalam diundi, selalu namanya yang muncul untuk kemudian dibuang ke lautan oleh anak buah kapal atau penumpang kapal yang lain. Allah SWT berfirman terakhir di ayat 140, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iz abaqah ilal fulkil mashhun, yaitu ketika Nabi Yunus pergi mengikuti perahu yang penuh dengan muatan. Apakah perginya Nabi Yunus ini meninggalkan tugasnya atau tidak? Ini sebetulnya diperkuat nanti dengan ayat-ayat selanjutnya. Bahwa kalau kita lihat bahwa sebelumnya itu Nabi Yunus belum secara resmi diangkat sebagai nabi atau rasul. Persis seperti mana Nabi Musa ketika dia dikejar pertama kali oleh Fir'aun,
karena tidak sengaja membunuh tentaranya Firaun, lalu kemudian pergi, lalu kemudian bertemu dengan Nabi Khidir dalam perjalanan. Setelah itu kemudian berjumpa dengan kaum Nabi Syuaib ataukah kaum Madian. Nah, pada saat itu Nabi Musa belum secara resmi diangkat ataukah dibi'tsah sebagai nabi. Nabi Musa alaihissalam dibi'tsah atau diangkat sebagai nabi sepulang dari Madian setelah menyelesaikan maharnya dengan menggembala kambing, lalu kemudian kembali ke Mesir. Dalam perjalanan kembali ke Mesir itulah lalu kemudian dipanggil oleh Allah SWT ke Gunung Tur Sina. Di sanalah lalu kemudian Allah SWT memberikan tugas kenabian kepada Nabi Musa dengan yang pertama sekali adalah harus pergi ke Fir'aun dan meminta Fir'aun menghentikan perbuatan aniayanya kepada sesama manusia dengan perintah idhab ila fir'auna innahu tagha. Nah, hal yang sama terjadi kita lihat pada kasus Nabi Yunus ini. Jadi kalau pada kasus Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Khidir beberapa kali dalam tanda petik melakukan kesalahan dengan menegur Nabi Khidir padahal sudah terjadi perjanjian sebelumnya. Lalu kemudian begitulah sampai 3 kali berbeda pendapat dengan Nabi Khidir, lalu kemudian Nabi Musa kemudian berpisah dengan Nabi Khidir. Nah, hal yang sama mirip dengan cerita Nabi Yunus sebetulnya. Nabi Yunus juga pergi meninggalkan satu komunitas atau tempatnya tinggal dan ada di sana. Lalu kemudian di dalam perjalanan dia kena badai, lalu kemudian selalu diundi siapa sih sebetulnya menjadi sumber daripada semuanya, selalu namanya naik. Nah, maka kemudian diputuskanlah untuk kemudian dibuang. Maka dikatakan di sini ketika abaqa ilal fulkil masyhun, yaitu ketika Nabi Yunus abaqah bergegas. Jadi kata-kata abaqah kita artikan dengan bergegas. Ilal fulkil masyhun, menuju kepada perahu yang penuh dengan muatan. Singkat cerita, di dalam perjalanan perahu ini kemudian mereka dihantam oleh badai. Mereka berjumpa dengan topan dan badai. Gelombang yang besar dahsyat, badai yang besar di tengah malam, dalam keadaan hujan deras, gelap gulita. Perahu ini adalah terombang-ambing di tengah lautan. Kesimpulannya, perahu ini mengancam seluruh penumpangnya. Nah, tinggal sekarang apakah membiarkan perahu ini menenggelamkan seluruh penumpangnya atau hanya salah seorang dari penumpang tersebut yang dikorbankan. Maka kemudian mereka pun membuat undian. Undian itu artinya apa? Setiap orang ditulis namanya. Maka Bapak Ibu lihat di sini menggunakan kata fasahama. Faknya ini adalah tambahan, fa ini artinya maka, kata dasarnya sahama. Dari kata sahama menjadi bahasa Melayu saham. Jadi kita biasa menyebut stok atau apa itu bagian dari yang kita dapatkan dalam suatu usaha namanya saham. Jadi kalau kita di stock exchange misalnya, perdagangan bursa. Nah, biasanya di sana kita membeli saham namanya. Saham itu artinya jumlah pada usaha tersebut, kepemilikan kita kepada usaha tersebut. Nah, di sini kita lihat menggunakan kata saham. Jadi saham ini dari bahasa Al-Quran. Jadi fasahama. Lalu kemudian diundi dalam pengertian setiap penumpang namanya ditulis. Setiap penumpang punya saham di dalam undian tersebut. Jadi fasahama. Dan ternyata sekian banyak penumpang yang disebut tadi al-masyhun di sini, yang disebut dengan penuh sesak di sini, setiap kali diundi, ada yang mengatakan 3 kali diundi, selalu namanya naik. Kenapa 3 kali diundi? Karena orang tidak percaya. Masa seorang yang begitu baik, orang semua menyaksikan yang namanya Nabi, yang namanya Yunus, pasti dari wajahnya terpancar kebaikan, ketulusan, keikhlasan, kesempurnaan sebagai insan kamil. Nah, maka mereka tidak percaya, kok ini orang yang naik. Maka kemudian diundi lagi, naik lagi namanya, diundi lagi, naik namanya. Jadi menurut riwayat sampai 3 kali diundi, selalu namanya naik. Sehingga dikatakan, fasahama fakana minal mudahadin. Maka selalu namanya yang muncul. Ya, jadi minal mudahadin artinya selalu namanya yang keluar, muncul.
Ya, jadi selalu namanya muncul. Sehingga setelah 3 kali, ya semua sepakat dengan secara terpaksa. Begitu juga dengan Nabi Yunus menerima ketetapan ini karena menjadi akad, menjadi perjanjian sebelumnya seluruh penumpang. Daripada semuanya tenggelam, maka kita pilih salah satu di antara kita yang dibuang. Nah, maka kemudian dibuatlah undian ataukah dibuatlah saham tadinya, dan ternyata selalu namanya Yunus alaihissalatu wassalam yang muncul. Fakana minal mudahadin. Kemudian ini kita ilustrasi tentang ikan besar, ya, biasa ikan paus, biasanya ikan paling besar itu kan ikan paus. Ya, kemudian sudah menunggu Nabi Yunus di dalam lautan. Jadi apakah ini dibuangnya Nabi Yunus ke dalam lautan adalah apa namanya? Adalah hukuman? Ya, tentu kalau hukuman tentu tidak ditunggu di sini. Jadi Allah sedang mempersiapkan penjemput. Ya, jadi dibuang ke lautan sudah disiapkan penjemput. Apa sebabnya? Karena Tuhan punya rencana. Apa rencananya? Yaitu sebuah komunitas, sebuah kota yang penduduknya sekitar 100 ribuan orang, itu perlu ada pembimbing di sana, perlu ada pemandu, perlu ada guide. Dan yang cocok, yang menjadi cikal bakal guide itu adalah Nabi Yunus. Sayangnya kemudian dia meninggalkan tempat itu. Allah punya rencana, lalu kemudian menyiapkan kendaraan penjemput di bawah, yaitu seekor ikan besar. Jadi jemaah sekalian berbahagia, ini sebetulnya kalau kita lihat adalah rencananya Tuhan untuk mengembalikan. Nanti kita lihat di ayat berikutnya, disebutkan Nabi Yunus dikirim kepada negeri yang penduduknya 100 ribu atau lebih. 100 ribu atau lebih, sekitar 4 ribu atau 3 ribu tahun yang lalu, banyak sekali. Ya, tahun 80-an, kota yang terbesar di timur adalah Makassar, itu penduduknya cuma 500 ribu orang tahun 80-an. Di tahun 80-an awal atau pertengahan, penduduk kota Makassar yang merupakan kota pusat di Indonesia Timur ini cuma 500 ribu orang. Nah, padahal itu adalah masih termasuk sekarang. Berarti bahwa kota tempatnya nanti Nabi Yunus diutus untuk melakukan perubahan sosial, perbaikan, pengajaran di sana, edukasi, 100 ribu orang tentu sangat banyak untuk ukuran pada saat itu, yaitu sekitar 3.000 tahun yang lalu. Karena kalau 2.000 tahun yang lalu ya hanya baru Nabi Isa lahir 2.000 tahun yang lalu. Nah, sedangkan ini kasusnya diperkirakan sekitar kurang lebih 900 atau 1.000 tahun sebelum Masehi. Nah, maka jemaah sekalian berbahagia, singkat cerita, kemudian Nabi Yunus dibuang ke dalam lautan, dan di dalam lautan Allah sudah menyiapkan seekor ikan besar. Begitu Nabi Yunus dilempar masuk ke sana, maka kemudian ikan ini menadahnya dengan mulutnya yang menganga, lalu Nabi Yunus langsung masuk ke dalam perut ikan dalam keadaan selamat. Nah, jemaah sekalian berbahagia, yang Nabi Yunus lakukan adalah tidak pernah punya kebencian kepada siapapun, yang ada adalah memelihara keberlangsungan atau continuity hubungannya dengan Allah SWT, dengan selama berada dalam perut ikan selalu melantunkan wiridannya, yaitu la ilaha, ini terpotong, mohon maaf, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini adalah kata-kata yang kita lihat. Pertama adalah undiannya selalu naik, sehingga di antara semua penumpang pada saat itu tentu dia dianggap tercelah. Kenapa tercelah? Karena dia namanya kok naik. Nah, kan berarti bahwa muncul image, stigma, bahwa orang ini pembawa sial. Jadi orang ini pembawa sial. Kenapa? Karena namanya selalu naik untuk dikorbankan, untuk dibuang ke lautan demi meredam badai dan topan. Itu yang muncul di mata para penumpang. Nah, jemaah sekalian berbahagia, lalu bagaimana sikap Nabi Yunus menanggapi keadaan seperti ini? Kita lihat kata-katanya luar biasa. Kata-katanya kembali kepada dirinya. La ilaha illa anta. Pertama menegaskan dulu tentang keesaan Allah. Jadi yang pertama menegaskan ketauhidan. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah selain Kau ya Allah. Artinya apa? Seluruh realitas alam semesta adalah merupakan tajallimu. Perahu adalah tajallimu. Penumpang-penumpang tadi yang membuang saya juga adalah tajallimu. Layar-layar kapal tadi adalah tajallimu. Badai adalah tajallimu.
Topan adalah tajallimu, malam yang gelap adalah tajallimu, ombak yang besar adalah tajallimu, bahkan samudra yang begini besar dan tak berbatas juga adalah tajallimu. Kamu tidak ada satupun selain Engkau ya Allah. Segala sesuatu yang ada yang mengepung saya, yaitu lautan, samudra, dengan berbagai macam fenomena-fenomenanya, adalah merupakan karyamu Tuhan, adalah merupakan jelmaan daripada kekuasaan. Maka la ilaha illa anta, tidak ada ilah selain Engkau. Tidak ada mabda, tidak ada sumber dari segala sesuatu ini selain daripada Engkau semuanya. La ilaha illa anta. Lalu kemudian kalau saya dibuang ke lautan oleh mereka, itu adalah semata-mata karena boleh jadi saya zalim. Subhanak, Engkaulah yang maha suci, sedangkan aku adalah zalim. Jadi kita lihat ini ada dua di sini kontra. Pertama adalah menyucikan Allah dan menganggap kotor diri. Subhanaka, maha suci kau ya Allah. Jadi Engkau ya Allah yang tidak ada Tuhan selain Engkau, maha suci. Maha suci artinya tidak ada kotoran, tidak ada cacat, tidak ada kekurangan yang pantas dialamatkan kepada dirimu atau kazatmu. Sedangkan semua cacat kekurangan adalah teralamatkan kepada saya. Ini sungguhnya aku kuntu minaz zalimin, akulah yang zalim. Jadi dari sini kita lihat bahwa tidak ada keburukan, tidak ada kejahatan yang pantas dialamatkan, dipredikatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satupun. Kenapa? Karena Allah sendiri adalah maha sempurna. Allah sendiri adalah tidak memiliki cacat sesedikit apapun juga. Maka Allah SWT sempurna dalam segala aspeknya, sehingga kalau kemudian ada masalah, itu sumbernya dari diri kita, bukan dari Allah. Jadi tidak pantas kita mengalamatkan kezoliman, kekurangan, keburukan, kejahatan kepada Allah. Segala sesuatu yang sifatnya buruk atau sayiat dari diri kita. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Jadi apa saja hal-hal yang buruk yang menimpa kalian, apa saja hal-hal yang baik yang terjadi pada diri kalian, faminallah. Sebaliknya, apa saja hal-hal yang buruk yang menimpa kalian itu dari diri kalian sendiri. Nah, inilah yang tergambar di dalam kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci Engkau ya Allah, sungguhnya aku kuntu adalah minaz zalimin. Nah, maka kemudian 142 faltakamahul khutuh. Maka kemudian begitu Nabi Yunus dilempar masuk ke dalam lautan tadinya, maka kemudian di sana sudah ada ikan besar yang menunggu. Al-Hut. Al-Hut ini kita bisa artikan ikan paus atau ikan besar. Faltakamahu al-hutu. Lalu kemudian faltakamahu. Lalu kemudian ikan besar menelan dia. Faltakamahu. Wahuwa mulim, dan dia dalam keadaan tercelah. Maksudnya semua penumpang menganggap dirinya sebagai pembawa sial. Jadi kalau kemudian di sini tercelah karena lari dari meninggalkan kaumnya, ini adalah penafsiran. Belum tentu seperti ini. Kenapa? Karena nanti kita lihat ayat-ayat berikutnya belum diutus, ya. Nah, jadi kata-kata mulim tercela di sini lebih kepada hasil undian. Karena dari sekian penumpang yang diundi dan selalu naik namanya untuk dibuang adalah Nabi Yunus. Tentu di kalangan para penumpang bersepakat, berpendapat berdasarkan undian ini bahwa orang inilah yang menjadi sumber malapetaka. Orang inilah yang menjadi pembawa sial dalam pandangan mereka, pandangan orang-orang awam yang ada di atas perahu tersebut. Kenapa? Karena mereka tidak mengetahui siapa sebetulnya yang mereka lempar itu. Dia tidak tahu kalau dia nanti akan menjadi cikal bakal seorang nabi besar. Maka bagi mereka, ya dia melihatnya sebagai penumpang biasa. Tidak ada bedanya. Maka kemudian kata mulim tercela itu, tercelanya bukan dirinya, tetapi persepsi. Stigma yang muncul daripada hasil undian tersebut. Ini yang lebih cocok. Ya. Kalau dikatakan karena lari dari meninggalkan kaumnya, ini penafsiran namanya. Karena nanti kita lihat tidak ada satu indikasi kalau dia lari. Karena mana mungkin seorang nabi kalau sudah diangkat meninggalkan kaumnya, tidak mungkin. Falaula annahu kana minal musabbihin. Falaula, maka kalau bukan karena tidak, annahu, bahwa sungguhnya dia, falaula annahu
kana minal musabbihin, termasuk orang-orang yang bertasbih, ya. Falaula annahu kana minal musabbihin, seandainya, ya, laula annahu kana minal musabbihin, dia tidak termasuk orang yang banyak bertasbih. Jadi artinya apa? Ini menunjukkan bahwa Nabi Yunus itu adalah selalu yang bertasbih. Ingat tadi kata-katanya subhana, kita kan tasbih. La ilaha illa anta subhanak. Itu adalah tasbih, subhanak. Jadi artinya apa? Jiwanya Nabi Yunus itu tidak pernah lagi terpisah dengan Allah. Komunikasinya tak pernah terputus. Ketidakterputusan itulah yang disebut dengan tasbih. Tasbih artinya apa? Tersambung, terhubung antara jiwanya dengan Allah. Jadi yang muncul, yang bertajalli pada jiwanya Nabi Yunus adalah Allah dengan kata-kata la ilaha illa anta subhanak. Sehingga dikatakan seandainya tidak, kan berarti bahwa Nabi Yunus selalu dalam kondisi bertasbih kepada Tuhannya. Jadi seandainya dia tidak termasuk orang yang bertasbih, maka dia tinggal dalam perutikan sampai hari kiamat. Itu kalau ayat berikutnya nantinya. Jadi falaula annahu kana minal musabbihin, seandainya dia Nabi Yunus tidak termasuk orang bertasbih. Jadi menunjukkan bahwa kebertasbihan itu menyatukan seseorang dengan realitas alam semesta dan Allah. Jadi kebersatuan inilah yang menyebabkan tidak akan ada kejahatan yang muncul dari alam terhadap orang seperti ini. Makanya kita lihat tidak ada nabi dan rasul, tidak ada orang suci yang tercelakai oleh alam. Ya, air aslinya menenggelamkan, justru menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya. Banjir bah harusnya menenggelamkan, tapi justru menyelamatkan Nabi Nuh dan pengikutnya. Begitu juga dengan lautan masuk ke dalam ikan, aslinya harus mati, tetapi menyelamatkan Nabi Yunus. Jadi artinya apa? Tidak pernah ada nabi mati misalnya dipatok ular. Tidak pernah ada nabi mati misalnya karena tertimpa pohon. Tidak pernah ada nabi mati misalnya karena dimakan oleh buaya. Tidak ada. Kenapa? Karena seluruh alam semesta itu ikut bertasbih bersama dengan sang nabi. Karena seluruh realitas ini kan adalah tajalli, manifestasi, perwujudan daripada penciptanya, yaitu Allah SWT. Sehingga semua gerak alam semesta adalah gerak Allah. Semua rahmat alam semesta adalah rahmat Allah. Semua realitas alam semesta adalah cerminan, refleksi daripada kebesaran penciptanya. Sehingga tidak pernah ada gap, keterpisahan antara pencipta dan ciptaannya. Nah, apabila orang bertasbih berarti masuk di dalam kesatuan frekuensi itu yang disebut dengan the unity of penciptaan, kesatuan penciptaan. Jadi kesatuan alam semesta. Jadi kita masuk dalam kesatuan yang tidak terpisahkan, dan itu yang terjadi pada Nabi Yunus. Sehingga kalau dikatakan nantinya seandainya tidak bertasbih dia akan terus-menerus ada dalam perutikan, artinya bahwa orang-orang yang tidak terhubung dengan Allah itulah yang akan tercelakai oleh alam. Kenapa? Karena terjadi discontinue, terjadi keterputusan relasi antara dirinya dengan penciptanya. Ketika terjadi keterputusan antara dirinya dan penciptanya, maka kemudian alam semesta tidak akan ramah dengannya. Itulah sebabnya nabi-nabi, rasul-rasul, dan para manusia suci semuanya matinya dibunuh oleh siapa? Musuh-musuhnya. Kenapa dibiarkan Allah membiarkan musuh-musuhnya bunuhnya? Supaya menjadi argumen, menjadi hujah tentang kejahatan sang musuh. Ulangi lagi, menjadi hujah kejahatan sang musuh, sehingga kita sebagai manusia yang berada di luar konteks itu bisa melakukan penilaian di mana kita harus ikut. Jadi di mana kita harus ikut. Menjelaskan, jadi upaya Fir'aun untuk membunuh Musa menunjukkan kejahatan kejahatan Fir'aun dan kebaikan Nabi Musa. Begitulah seterusnya. Upaya Namrud untuk membakar Nabi Ibrahim mempertegas, menghujahkan dirinya bahwa Namrud itu adalah manusia yang jahat. Dan Nabi Ibrahim yang tidak bisa berbuat apa-apa menunjukkan kebaikan dirinya. Begitulah pada setiap saat dalam sejarah ini, termasuk pada sejarah Nabi kita Muhammad dan setelahnya, kita menyaksikan terjadi kejahatan demi kejahatan yang luar biasa.
keluarga Nabi, cucu Nabi banyak yang dibantai, dibunuh dengan cara yang sangat sadis. Yang mengaku Islam juga, tetapi sebetulnya justru pembunuhan ini adalah menegaskan, menjadi hujah tentang kejahatan dan keburukan pelaku pembunuhan tersebut. Sehingga menegaskan kita di mana kita harus berada. Ini yang disebut dengan Furqan. Ini disebut dengan Furqan. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa tidak akan mungkin ada nabi yang dicelakai oleh alam. Seperti mana Nabi Yunus tidak dicelakai oleh ikan. Bayangkan dimakan oleh ikan, maksudnya itu ditelan oleh ikan, tetapi tidak dimakan oleh ikan. Simpan baik-baik dalam perut ikan, dalam keadaan tubuhnya tetap hangat, dalam keadaan tubuhnya tetap terselamatkan, dan nanti diantarkan menuju kepada tepi pantai yang Allah kehendaki. Ini adalah ilustrasi ketika kemudian ikan itu membawa Nabi Yunus ke pantai. Jadi ikan yang besar ini membawanya ke pantai, nanti kemudian dia menganga, keluarlah Nabi Yunus. Keluar, kemudian terdampar di pantai. La labitha fi batnihi. Jadi tadi ingat ayat sebelumnya, seandainya dia bukan termasuk hamba yang banyak bertasbih, seandainya dia bukan termasuk hamba yang banyak memuji Tuhannya, seandainya bukan termasuk hamba yang terkomunikasikan terus jiwanya dengan Allah, maka lalabitha fi batnihi, maka niscaya dia akan tetap berada di dalam batnihi, perutnya ikan tersebut. Lalabitha fi batni, dia akan terus berada di dalam perut ikan besar tersebut. Kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Ila yaumi yub'atsun. Lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Dia akan tetap berada di dalam perut ikan sampai hari kebangkitan. Fanabatnahu bil ara'i wa huwa saqim. Fanabatnahu, lalu kemudian setelah ditelan oleh ikan tadi, lalu kemudian diantarkan ke tepi. Fanabatnahu, lalu kami hantarkan. Ini terjemahnya kami lemparkan dia. Ini sadis-sadis terjemahnya. Kami lemparkan. Bagaimana cara lemparkan? Sedangkan dia berada dalam perut ikan. Jadi adalah yang benar kami damparkan, ya. Harusnya bukan lemparkan, damparkan. Dampar itu maksudnya terdampar, ya, bukan dampar. Jadi dampar itu terdampar. Kami terdamparkan atau kami damparkan, ya, ke tepi pantai. Fanabadnahu. Kami kemudian membuat dia didamparkan atau diantarkan oleh ikan tersebut bil ara'i, di sebuah tempat yang tandus, yang kosong maksudnya. Tidak berpenghuni pada saat itu, tepi yang sepi, tepi pantai yang sepi. Wa huwa saqim, dan dia dalam keadaan saqim, lapar. Ini kita artikan ini bukan sakit tetapi lapar. Jadi selama dalam perut ikan itu tidak pernah makan, selama dalam perut ikan dia tidak merasakan lapar. Tapi begitu dia keluar, artinya dia keluar daripada mukjizat, maka dia kembali ke alam, maka kemudian kembali aslinya itu lapar. Seperti mana misalnya Ashabul Kahfi, selama berada dalam gua itu adalah gua mukjizat karena bisa tidur 300 tahun di sana. Selama 300 tahun tidur di sana tidak pernah merasakan lapar. Tapi begitu dia bangun dan sudah mulai keluar di depan gua, artinya sudah keluar dari kemukjizatan, kembali kepada sifat alamiahnya secara biologis, yaitu manusia kalau lama tidak makan ya lapar. Maka Ashabul Kahfi juga merasa lapar, sehingga diutuslah salah seorang daripadanya pergi ke kota untuk membeli roti. Begitulah juga dengan ini. Ya, jadi selama berada dalam perut ikan tentu tidak merasa lapar. Tapi begitu keluar dari perut ikan, artinya dia meninggalkan alam malakuti, alam mujizat, dan kembali lagi kepada alam natural, alam biasa, alam tabi'i, maka kemudian dia kembali sifat manusia biasanya. Ini menunjukkan bahwa Allah bisa melepaskan seseorang atau beberapa orang dari sifat tabi'i alam semesta, lalu kemudian dia diperlakukan di luar sifat-sifat alam. Kenapa golongan? Contohnya tadi Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi kan ada beberapa orang. Beberapa orang dari hukum alam, sehingga bisa tidur tanpa merasa capek, bisa tidur tanpa merasa sakit badannya, bisa tidur tanpa merasa lapar dan haus, bahkan mohon maaf, bisa tidur selama 300 tahun, tidak pernah terusik untuk misalnya ke belakang, ke toilet misalnya, pipis misalnya. Tidak pernah ada sama sekali. Kenapa? Karena begitu dia masuk dalam gua dan
sama dengan Allah mentransendensikan yang bersangkutan, mengangkat yang bersangkutan, membuat yang bersangkutan beyond, melampaui hukum-hukum tabi'i, hukum-hukum alam semesta. Maka sejak pada saat itu hukum alam semesta, hukum sebab akibat alam tidak berlaku pada dirinya. Tapi begitu dia kembali lagi, berlaku lagi. Ini menunjukkan ada orang-orang seperti ini. Nabi Isa contohnya diangkat. Imam Mahdi juga dipercaya diangkat. Lalu kemudian pada saat dia diangkat, dia lepas daripada hukum-hukum alam, nanti pada saatnya kembali lagi ke alam. Seperti mana juga kasusnya Nabi Yunus, waktu dimasukkan ke dalam perut ikan, dia keluar dari sifat alamiah. Tapi begitu dia terdampar lagi tadi di pantai, kembali ke sifat alamiah. Sifat alamiah yang pertama dirasakan adalah lapar. Jadi kata-kata sakim di sini kita artikan lapar. Ya. Karena kata sakim ini digunakan juga pada cerita Nabi Ibrahim saat Nabi Ibrahim menyaksikan patung-patung yang mereka sembah. Lalu kemudian di tepi pantai yang tak bertuan, maksudnya tidak ada orang itu, lalu kemudian Allah sudah siapkan di sana. Jadi semuanya Allah well plan. Allah itu punya perencanaan yang sangat bagus. Jadi Allah sudah siapkan tadi di lautan kendaraan dalam bentuk ikan besar. Jadi begitu dibuang tadi Nabi Yunus langsung ditelan oleh ikan, jadi selamat. Bayangkan kalau terlambat saja ikannya beberapa saat kan sudah pasti mati. Karena pasti menghirup air laut. Ya, ketika dia tenggelam, tapi begitu dia dilempar, ikan langsung menadahnya. Jadi bisa dikatakan bahwa Nabi Yunus tidak bersentuhan dengan air sebetulnya. Karena begitu dilempar, ternyata ikan itu sudah menganga di bawah. Nah, begitu sampai ke daratan, Allah sudah siapkan juga tanaman dari jenis labu. Jenis labu ini bisa langsung dimakan. Bayangkan kalau dia harus memasak dulu, tidak ada masakan. Labu ini kalau matang, ini adalah gampang dimakan. Bisa dimakan dalam keadaan mentah. Ya, ini labu. Dan labu sampai sekarang dipercaya cocok untuk mereka-mereka yang punya masalah dengan lambungnya dan cocok untuk makanan-makanan yang orang yang diet dan seterusnya. Jadi Allah menjelaskan bahwa di tepi pantai tadinya sudah disiapkan oleh Allah SWT tanaman yang siap dimakan langsung buahnya. Karena Nabi Yunus tadi begitu mendarat langsung merasakan lapar yang luar biasa. Wa anbatna. Kata-kata ambatna berarti kami tumbuhkan. Jadi Allah sudah siapkan semuanya. Bapak Ibu sekalian, ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita benar-benar berserah diri kepada Allah, kalau kita benar-benar tidak mengalami discontinue hubungan dengan Allah, tidak mengalami keterputusan, tidak mengalami gap hubungan dengan Allah, maka Allah pasti akan menjamin seluruh kehidupan kita. Tidak perlu khawatir. Allah akan menyiapkan. Cobalah lihat ini. Allah sudah siapkan kendaraan waktu Nabi Yunus dibuang. Pada saat mendarat di pantai sudah disiapkan juga. Kata ambatna ini kami tumbuhkan. Berarti artinya apa? Sudah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Nanti dia akan mendarat di sana, maka tumbuhlah labu di sana. Labu itu berbuah dan buahnya besar dan siap makan oleh hambanya yang dicintainya itu Nabi Yunus. Jadi wa anbatna alaihi syajaratan, sebuah pohon. Syajaratan min yaktin, dari jenis labu. Jadi Bapak Ibu yang saya berbahagia, kata labu ada dalam Al-Quran. Jadi ibu-ibu harus tahu bahwa labu itu ada dalam Al-Quran. Jadi labu. Jadi bukan hanya kurma. Selama ini kan kita dengarkan cuma kurma. Kemudian buah tin, zaitun, yang begitu-begitu. Ternyata juga ada labu ini disebutkan. Jadi kami telah menumbuhkan alaihi. Siapa alaihi? Atas Nabi Yunus. Jadi persiapkan untuk Nabi Yunus. Jadi Allah jamin kehidupannya. Wa anbatna alaihi syajaratan. Kami tumbuhkan atas Nabi Yunus itu syajaratan, sebuah pohon min yaktin, dari jenis labu. Nah, setelah kesimpulannya Nabi Yunus selamat, sudah selesai masalahnya, yaitu dengan makan, laparnya sudah hilang, sudah kembali lagi seperti semula, maka kemudian wa arsalnahu, kami mengutus dia. Nah, ayat 147 ini menjelaskan kepada kita bahwa di sini baru Nabi Yunus diutus di warsalnahu. Lalu kami mengutus dia, kami arsala itu menjadi rasul namanya. Arsala yursil itu mengutus, yang diutus nanti adalah rasul. Walladzi arsala rasulahu, kan begitu. Arsala rasulahu. Di sini arsalnahu, kami mengutus dia. Siapa hu-nya di sini?
sukunya di sini adalah Nabi Yunus. Wa arsalnahu, kami mengutus dia. Kepada siapa? Ila mi'ati alfin. Kepada satu komunitas yang jumlahnya 100.000 disebutkan. Jadi sebuah kota yang berpenduduk 100.000 pasti sudah sangat besar pada saat itu. Mi'ati alfin untuk ukuran 3.000 tahun yang lalu. Mi'ati alfin itu artinya 100.000. Mi'a itu 100, alfin ribu, jadi 100.000. Jadi 100.000 au yazidun atau lebih. Jadi kita sebut saja 100.000 lebih. Jadi wa arsalnahu ila mi'ati alfin au yazidun. Jadi yang namanya ulama itu kan warasatul anbiya. Ulama itu juga harusnya menjadi pembina suatu komunitas, pembina suatu masyarakat. Jadi bukan hanya duduk di rumahnya saja, menunggu panggilan undangan. Tidak begitu ya namanya ulama sebetulnya. Ulama itu adalah aktif tanpa harus menunggu dan sebagainya. Dia membina komunitas masyarakatnya. Supaya apa? Supaya terjadi perubahan. Jadi ini yang disebut dengan ulama atau kanabi itu menjadi agent of social change. Agen daripada perubahan sosial. Nanti kita lihat di sini ayat berikutnya terjadi perubahan sosial setelah ini. Jadi satu orang menempatkan dirinya di sana, satu orang yang Allah tempatkan di sana yaitu Nabi Yunus, lalu kemudian dia berdakwah setiap saat tanpa menunggu undangan, tanpa menunggu permintaan dari umat, tanpa menunggu disangonin dan sebagainya. Dia menyampaikan tugas-tugas keagamaannya. Apa yang terjadi? Terjadi perubahan sosial. Kalau dia cuma duduk saja di rumahnya menunggu undangan pengajian, ya siapa yang mengundang pengajian? Tidak ada komunitas, tidak ada jemaah. Coba. Jadi dia harus membangun komunitas, membangun jemaah. Dan Bapak Ibu yang sangat berbahagia, inilah yang dipakai saudara-saudara kita di gereja. Jadi di gereja itu bukan gereja dulu yang dibangun dulu komunitas. Jadi pendeta, pastor datang ke suatu tempat, berceramah di sana secara rutin dan sebagainya, sehingga lama-kelamaan terbentuk komunitas. Komunitas ini butuh diwadahi, butuh tempat, dibuatlah gereja. Jadi gereja menyusul belakangan, gedung menyusul belakangan. Tidak seperti kita sekarang, gedung masjid banyak, tapi tidak ada komunitas. Tidak ada pembinaan secara intensif di sana. Tidak ada yang tongkrongin di sana misalnya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Masjid hanya menjadi perebutan kelompok-kelompok saja. Nah, jemaah sekalian berbahagia, aslinya adalah untuk membina komunitas. Arsalnahu, kami mengutus dia ila mi'ati alfin, kepada sebuah kota, sebuah masyarakat yang penduduknya 100.000 lebih. Mi'ati alfin au yazidun, 100.000 atau lebih. Kita artikan 100.000 lebih. Ya. Jadi pasti besar sekali kota ini untuk ukuran 3.000, ingat 3.000 tahun yang lalu. Nah, ini adalah setelah Nabi Yunus sudah datang ke kota tersebut. Kota ini adalah termasuk kota yang maju pada saat itu. Ya. Kota yang maju pada saat itu. Karena seperti mana juga Nabi Ilyas sebelumnya, itu adalah Tunisia. Nah, ini adalah sekitar Mediterranean. Adalah kota yang sudah maju. Ingat, kota-kota yang paling maju di awal itu sekitar Mediterania, karena di sanalah bermula peradaban. Peradaban Mesir kuno di sana, Yunani kuno di sana, nanti Romawi juga bermula dari sana. Bahkan juga belakangan Islam juga mulai muncul dari sekitar tempat itu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia menjadi tempat-tempat pusat-pusat peradaban di sana. Dan kita lihat Nabi Yunus alaihissalam kemudian menjalankan tugasnya tadi dengan ke kota tersebut, ke komunitas tersebut yang penduduknya tadi sudah sangat banyak dan maju pula. Fa'amanu, akhirnya apa yang terjadi? Penduduk kota tersebut amanu, beriman. Di fa'amanu, mereka beriman. Jadi penduduk kota tersebut beriman. Fa'amanu, mereka beriman. Kita lihat ini. Bentuknya jamak, berarti bukan Nabi Yunus maksudnya, tetapi karena bimbingan Nabi Yunus, karena kesabaran Nabi Yunus, karena dakwah Nabi Yunus yang tidak mengenal siang dan malam. Ingat, Nabi Nuh juga diceritakan siang dan malam mengajak umatnya tanpa mengenal tanpa mengenal masa. Lagi-lagi ingat, bukan menunggu undangan, karena ulama itu adalah warasatul anbiya. Bayangkan kalau Nabi Muhammad kita nunggu di rumahnya diundang, bagaimana bisa Islam terjadi pada saat itu? Ya, kan nggak ada orang Islam di sekitarnya. Siapa mengundangnya? Jadi para nabi dan rasul menciptakan, membangun komunitas-komunitas itu. Sehingga apa? Sehingga nabi dan rasul tadi adalah
bukan hanya menjadi edukator, bukan hanya menjadi guru, tetapi sekaligus menjadi agen perubahan sosial, agent of social change. Nah, begitulah juga dengan di sini. Ternyata kehadiran Nabi Yunus di sana melahirkan perubahan. Mereka yang tadinya tidak bertuhan, mereka yang tadinya tidak mengenal Allah, mereka yang tadinya tidak mengenal Zat yang tunggal, tapi berkat bimbingan Nabi Yunus, fa'amanu, mereka semuanya beriman. Fa'amanu, famatta'nahum, karena mereka beriman, akhirnya mereka hidup dengan sejahtera. Ya, jadi iman ini melahirkan kesejahteraan. Inilah perannya Nabi di tengah-tengah mereka. Nabi datang bukan menciptakan pertentangan. Nabi datang bukan untuk menciptakan permusuhan di antara manusia. Kalau ada musuhi Nabi, Nabi bisa menyelesaikannya dengan baik. Seperti kasus yang terjadi di Mekah. Jadi intinya apa? Mereka beriman, keberimanan itu mengundang campur tangan langit dalam kehidupan mereka, sehingga dikatakan famatta'nahum. Berkat keberimanan mereka kepada Nabi Yunus, maka famatta'nahum, kami berikan kesenangan, kesejahteraan. Kalau bahasa kitanya, kami berikan kesejahteraan. Hidup mereka menjadi bahagia, hidup mereka menjadi sejahtera. Jadi kata sejahtera di sini kebutuhan lahir terpenuhi, kebutuhan fisiknya terpenuhi, tapi pada saat yang sama jiwa mereka juga terpaut dengan Allah SWT dengan kata amanu di sini. Ilahin sampai usia mereka masing-masing, sampai masa tertentu ilahin. Fa'amanu famatta'nahum ilahin. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita perang para nabi melakukan perubahan. Jemaah sekalian berbahagia, di berbagai tempat di muka bumi ini sangat penting sekali adanya agen-agen perubahan sosial seperti itu. Kenapa misalnya di Iran bisa tiba-tiba runtuh sistem kerajaan yang sudah berusia 2.500 tahun, yaitu dinasti Pahlavi terakhir? Ya karena seorang ulama yang wara, seorang ulama yang tidak pernah berharap apa-apa, seorang ulama yang benar-benar selalu hadir bersama dengan umatnya, yaitu namanya Imam Khomeini, membimbing mereka, memandu mereka, akhirnya kemudian terjadi perubahan sosial. Jadi kehadirannya ulama adalah lagi-lagi agen perubahan sosial, agent of social change. Inilah yang diinginkan oleh Al-Quran ini. Sehingga masyarakat yang tadi satu kota 100.000 lebih atau 100.000 lebih, mereka beriman, famatta'nahum, lalu kemudian mereka merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan ilahin sampai waktu tertentu. Karena senikmat-nikmatnya hidup kita, Bapak Ibu yang sangat berbahagia, itu sampai batas tertentu, itu apa? Kematian. Kita semuanya sesejahtera-sejahteranya kita, sebahagia-bahagianya kita di dunia, tercukupnya kebutuhan fisikal kita, tapi pada akhirnya kita akan meninggalkan dunia ini cepat atau lambat. Entah sakit, entah tidak sakit, kita pasti akan meninggalkan kehidupan dunia ini, dan kita saksikan orang-orang di sekitar kita pergi meninggalkan kehidupan ini satu persatu, karena memang kesenangan di dunia ini hanyalah bersifat ilahin sampai waktu tertentu saja. Bukan kesenangan yang tak terbatas. Bukan kesenangan yang tak punya limit. Tapi justru kata ilahin itu adalah sampai waktu tertentu. Jadi ada masanya, ada waktunya, ada saatnya, kita harus meninggalkannya. Setelah cerita tentang Nabi Yunus, lalu kemudian cerita berikutnya, ayat-ayat berikutnya, kembali dialog antara Nabi dengan orang-orang di sekitar Mekah. Perlu kita sampaikan bahwa masyarakat Mekah sebelum dan pada saat Nabi hadir, itu adalah masyarakat sekitarnya, masyarakat Arab itu namanya patriarki. Artinya benar-benar sangat laki-laki semuanya. Perempuan itu boleh dikatakan tidak punya peran yang terlalu besar. Kecuali kalau perempuan itu bangsawan, misalnya seperti Siti Khadijah, atau misalnya Unas binti Malik, ayah daripada nanti Mus'ab bin Umair. Jadi ada wanita-wanita tertentu yang memegang peran di sana, tetapi kebanyakan atau mayoritas masyarakatnya itu bersifat patriarki. Artinya yang menentukan adalah laki-laki. Bahkan perempuan terkadang tidak dihargai pada saat itu. Perempuan itu dijadikan sebagai komoditas. Perempuan dijadikan sebagai aset saja. Sehingga bisa diperjualbelikan, bisa digunakan sebagai alat membayar hutang dan sebagainya. Bahkan anak-anak perempuan oleh orang tuanya dengan gampang bisa dikubur hidup-hidup.
Seperti itu pada saat itu. Dalam Al-Quran diceritakan kalau istri-istri mereka kemudian hamil, lalu kemudian pergi dan kemudian mendengarkan berita setelah dia pulang bahwa istrinya sudah melahirkan bayi dan ternyata perempuan, maka kemudian merahlah mukanya. Maka kemudian hitamlah mukanya karena saking malunya. Nah, nanti kemudian mereka bergembira kalau anaknya adalah laki-laki. Nah, inilah yang terjadi pada saat itu. Kesimpulannya, dalam pandangan tradisi masyarakat Arab pada saat itu, ya perempuan itu tidak berharga, yang berharga itu adalah laki-laki. Nah, jemaah sekalian berbahagia, dalam background antropologi seperti ini, lalu kemudian mereka menciptakan Tuhan. Dan Tuhan-Tuhan itu selalu disifatkan Tuhan-Tuhan yang berkaitan dengan Tuhan disifatkan dengan perempuan. Mari kita lihat. Fastaftihim. Lalu kemudian tanyalah pendapat mereka Muhammad. Fastaftihim. Ini dari kata istifta itu adalah dari kata fatwa, dari kata fata ini. Fastaftihim, maka mintalah fatwa mereka, mintalah pendapat mereka maksudnya. Ya. Fastaftihim. Apa pertanyaan atas pendapat mereka? Ali rabbika albanat. Apakah pantas untuk Tuhanmu kamu berikan anak perempuan? Walahumul banun, dan bagi kalian anak laki-laki. Jadi seperti itu. Jadi mereka berharap anaknya laki-laki. Tetapi mereka bikin patung-patung itu adalah semuanya bersifat perempuan. Ya. Jadi namanya Tuhan-Tuhan itu adalah perempuan. Lata, Uzza, Manat itu kan berjenis perempuan itu. Nah, jemaah sekalian berbahagia, jadi artinya apa? Artinya bahwa yang buruk-buruk itu diberikan kepada Tuhan. Ingat, buruk dalam kepada mereka, Bapak sekalian ini. Terutama ibu jangan salah paham. Maksudnya di sini dalam pandangan masyarakat Arab Jahiliyah. Masyarakat Arab Jahiliyah memandang perempuan itu tidak bernilai. Masyarakat itu adalah laki-laki. Itulah sebabnya ketika datang Al-Quran, bahkan kemudian Al-Quran ada surat An-Nisa, itu sesuatu yang luar biasa. Dan hebatnya lagi di dalam Al-Quran tidak ada surat Ar-Rijal. Tidak ada surat Ar-Rijal. Tidak ada surat laki-laki. Yang ada surat An-Nisa. Luar biasa. Ada surat khusus namanya surat An-Nisa. Luar biasa. Dan dalam surat An-Nisa itu, di situ Allah memberikan pembelaannya, pengangkatan harkat dan martabat perempuan dalam pandangan Al-Quran. Maka kemudian ketika dengan background antropologi mereka yang menganggap perempuan itu tidak bernilai, lalu kemudian Al-Quran bertanya, meminta kepada Nabi Muhammad, tanya mereka, apakah pantas lirabbikal banat, untuk Tuhanmu kamu berikan sifat perempuan, sedangkan untuk kamu untuk anak laki-laki, walahumul banun. Ya. Kan ini artinya apa? Ini artinya menempatkan dirinya sebetulnya lebih mulia daripada Tuhan. Tuhan itu pembuangan kalau dalam bahasa jahiliyahnya. Tuhan itu adalah untuk dapatkan hal-hal yang sifatnya pembuangan. Jadi artinya apa? Tuhan itu sebetulnya mereka bikin patung itu hanya merupakan efek saja sebetulnya. Bukan utama, bukan substansi, tapi hanya efek daripada sistem sosial yang mereka bangun, di mana yang menjadi raja, yang menjadi penguasa adalah laki-laki pada saat itu. Walahumul banun, bagi mereka adalah anak-anak laki-laki. Nah, ini adalah ilustrasi setiap menyebut malaikat itu disebut dengan perempuan. Nah, datang Al-Quran. Lagi-lagi Al-Quran datang mengkoreksi ini. Karena sampai sebelum Islam datang itu kan yang namanya malaikat selalu disifatkan perempuan. Ya, ini ilustrasinya seperti ini. Nah, apa kata Al-Quran? Mari kita lihat. Am khalaqnal malaika inathan. Ataukah apa mungkin kami menciptakan malaikat itu perempuan? Wahum syahidun, sementara mereka menyaksikannya. Bayangkan kalau diciptakan malaikat itu perempuan, coba. Perempuan, malaikat perempuan. Lalu kemudian mereka menyaksikannya, coba. Malaikatnya apa berpakaian? Coba kita saksikan dulu. Kalau dia malaikat, apakah dia berpakai baju? Kalau dia pakai baju, ya berarti kan dia manusia seperti kita. Kalau dia tidak pakai baju, sementara dia perempuan, gimana coba? Oleh sebab itulah penyipatan perempuan laki-laki pada makhluk-makhluk non-materi itu sebetulnya tidak tepat. Ini. Jadi penyifatan laki-laki dan perempuan
pada makhluk-makhluk non materi itu tidak tepat. Jadi laki dan perempuan itu hanya cocok dalam dunia biologis, dalam dunia fisikal. Ya, kenapa? Karena dibutuhkan untuk berketurunan, bereproduksi. Ya, kita lahir dari perempuan, maka dibutuhkan ibu namanya. Dibutuhkan wanita. Jadi artinya apa? Laki dan perempuan itu murni dalam kehidupan regeneratif ini, dalam bergenerasi. Nah, ketika kita sudah berbicara melampaui sifat-sifat biologis atau ke alam tabiiyah tadinya itu, ya secara otomatis sebetulnya tidak dibutuhkan laki dan perempuan. Jadi tidak relevan lagi mempertanyakan laki perempuan di surga, kan begitu. Apa sebabnya? Karena tidak relevan sama sekali. Ya, laki dan perempuan itu relevansinya dalam kehidupan dunia. Kenapa? Karena supaya manusia berketurunan harus terjadi pernikahan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan laki-laki tidak bisa, perempuan dan perempuan tidak bisa. Harus laki-laki dan perempuan. Jadi seandainya bumi ini hanya dihuni oleh laki-laki saja, ya tidak ada manusia. Misalnya diisi oleh Adam, laki-laki, tidak ada perempuannya. Ya tidak ada manusia pertama sekaligus manusia terakhir. Atau kesebaliknya, manusia pertama perempuan, satu dan tidak ada laki-lakinya. Ya juga sama. Wanita manusia pertama dan terakhir juga. Lalu bagaimana terjadi regenerasi? Ciptakan laki-laki Adam, perempuan Hawa. Nah sehingga apa? Terjadi regenerasi. Lahirlah turun-temurun seperti sekarang. Jadi jemaah sekalian berbahagia, laki-laki dan perempuan itu murni untuk kepentingan reproduktif, untuk kepentingan ini. Ketika kita sudah berbicara tentang ilmu itu kan non materi. Berbicara tentang jiwa-jiwa dan materi, tidak lagi relevan mempertentangkan laki dan perempuan. Jadi secara intelek, secara psikologis laki perempuan sama saja. Ya, buktinya apa? Orang gila itu banyak laki-laki juga. Kalau kita katakan jiwanya kuat, buktinya banyak laki-laki yang gila juga. Banyak yang bunuh diri misalnya juga. Begitulah seterusnya jemaah sekalian sebagai dalam dunia pengetahuan, banyak perempuan yang sangat pintar, melebihi pintarannya laki-laki. Begitulah juga banyak perempuan yang tough, yang kuat, ya menghadapi masalah. Kita lihat banyakkan perempuan itu kalau kuat menghadapi masalah. Sampai dikatakan bahwa perempuan itu multitasking. Apa sebabnya? Bisa sambil menggendong anaknya, menyusui bayinya, tapi pada saat yang sama dia menggoreng tahu dan tempe dengan cara mengirit karena minyak lagi susah didapat. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi artinya apa? Ibu-ibu bisa seperti itu. Ya, dan ini tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Jadi dengan demikian, jemaah sekalian, kalau dia lemah secara psikologis, bagaimana bisa melakukan itu? Jadi kesimpulannya, kalau sudah berkaitan dengan hal-hal non-materi seperti psikologis, jiwa, intelektual, nalar, pengetahuan, itu tidak lagi melihat laki dan perempuan. Ya, laki-laki bisa benar-benar terjun bebas kadar intelektualnya, tetapi perempuan juga bisa naik daun intelektualnya, bisa luar biasa intelektualnya. Dalam kehidupan kita sekarang, dunia modern, banyak sekali perempuan yang memberikan kontribusi yang sangat besar dalam dunia intelektual, dalam dunia pengetahuan, dalam dunia penelitian. Apa sebabnya? Itu tadi, kalau sudah melampaui sifat-sifat alamiah, sifat-sifat kauniyah, maka itu tidak lagi relevan laki dan perempuan. Laki dan perempuan hanya relevan dalam dunia biologis, dunia fisik, karena dibutuhkan untuk beregenerasi. Nah, Bapak Ibu yang sangat berbahagia, itulah sebabnya Allah mengatakan adalah tidak masuk akal kalau kami ciptakan malaikat berjenis kelamin perempuan, baru kalian menyaksikannya. Coba, apa yang terjadi kira-kira? Maka ini tidak masuk akal. Jadi malaikat itu tidak bisa disebut laki dan perempuan, dan malaikat itu selalu bersifat non-materi, tidak bisa disaksikan. Kalau toh pada waktu-waktu tertentu disaksikan, dia harus mengambil bentuk seperti manusia. Seperti malaikat yang memperlihatkan diri kepada Nabi Ibrahim, Nabi Lut, seperti malaikat yang juga memperlihatkan dirinya kepada Maryam alaihissalam. Nah, mudah-mudahan dengan ayat-ayat ini Bapak Ibu sekalian mengingatkan kita semuanya bagaimana agama berbicara sedemikian luas sekali sampai kemudian membuat nalar kita harusnya terbuka lebar-lebar sehingga tidak melihat agama itu menjadi wilayah yang sangat sempit. Seakan-akan agama hanya bicara tentang hal-hal yang sifatnya larangan-larangan saja, tidak boleh dan seterusnya.
sehingga seakan-akan agama tidak kompatibel, agama tidak sejalan dengan perkembangan peradaban umat manusia, sehingga ada juga ulama mengatakan biarlah mereka berpikir ke bulan, mari kita hanya berpikir ke surga saja. Sedemikian sempitnya agama, seakan-akan urusan bulan, urusan teknologi, urusan perinternetan itu bukan urusan agama. Urusan agama hanya berbicara tentang ke surga saja. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kalau kita saksikan wajah agama seperti ini, agama itu sedemikian sempitnya, benar-benar kaplingnya teramat sangat sempit. Terima kasih banyak. Yang ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya, terima kasih Ustadz. Ada satu pertanyaan di kolom chat Ustadz. Sambil menunggu mungkin Bapak Ibu akan bertanya. Ya, silahkan Ustadz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Pak Nur kita tanya, kita jawab dulu yang sudah telanjur terbuka ini Pak Nur ya. Dari Ibu Yasani dulu ya. Pak Ustadz, nama-nama malaikat sekilas tampak seperti nama laki-laki. Bagaimana penjelasannya? Ya, nama-nama malaikat itu ya namanya nama laki-laki menurut siapa kan? Menurut kita. Ya, karena kata-kata Jibril itu kan itu bukan bahasa kita. Ya. Kata-kata Jibril, kata-kata Malik, misalnya Malik itu kan artinya penguasa sebetulnya. Ya, kita kemudian mengatakan itu laki-laki, pada Malik itu artinya penguasa, raja. Ya. Nah, jadi dan itu dalam kata-kata sifat seperti itu dalam bahasa Arab itu netral, artinya bisa jadi laki-laki, bisa perempuan. Seperti itu. Jadi dengan demikian, kata-kata Ridwan juga itu kan dari kata ridho. Ya, ridho saja. Jadi ini sebetulnya tidak kita menyebutnya karena menurut kita seakan-akan menganggap itu nama Ridwan itu kan laki-laki kalau di kita. Nama Malik itu adalah laki-laki di kita. Dan seterusnya. Padahal ini kan sebetulnya aslinya bukan nama-nama orang semuanya. Iya. Ini adalah sifat Ridwan, ridho kan begitu kan, Malik berkuasa. Kan namanya penjaga negara kan harus neraka kan harus berkuasa. Kalau tidak berkuasa nanti didemo sama penduduk neraka kan begitu. Maka supaya penduduk neraka tidak macam-macam ya harus dikasih malaikat Malik namanya, penguasa ya, sehingga mereka tidak kuasa untuk keluar dari neraka. Kurang lebih begitulah bahasa candanya. Kemudian yang kedua dari Ibu Ini permintaan doa Ustaz. Oh ya. Sekarang Pak Nur, silakan Pak Nur. Pak Nur. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Muhammad wa ali Muhammad. Barakallahu fiik. Azim Ustaz. Ustaz, dua soalan ya. Satu, perkataan kalimat malaika tadi, maka ini apakah suatu bukti bahawa unsur agama samawi pernah dipegangi dan didatangi mereka suatu ketika dahulu? Kedua, boleh beri pencerahan batinnya tentang kalimat indah la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Ya, ini jiwa suci tadi akan mentajalikan cahaya yang mengakibatkan kita melihat dengan terang benderang walaupun di malam hari yang gelap gulita tadi. Barakallahu fiik. Afwan. Baik, terima kasih banyak. Jadi tadi menjelaskan kepada kita bahwa tak pernah utus Nabi pemberi peringatan kepadanya. Di dalam Al-Quran ada beberapa kali ayat yang muncul kata-kata kami ada Nabi yang kami ceritakan kasasnahu dan ada walam naksus dan ada yang kami tidak ceritakan. Jadi ada Nabi-Nabi yang diceritakan, jadi 25 Nabi dan Rasul bukanlah satu-satunya. Bukanlah cuma itu saja. Tapi masih banyak lagi Nabi dan Rasul yang lain yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau kita baca misalnya riwayat-riwayat hadis-hadis Nabi, diceritakan ada sekitar 24.000 Nabi. Jadi ada sekitar 24.000 Nabi. Dan diperkirakan setiap wilayah, setiap komunitas di seluruh dunia ini pernah diutus Nabi kepada mereka. Pertanyaan lalu kenapa kemudian agamanya menjadi rusak? Ya bahkan di negara-negara yang paling sering Nabi diutus, yaitu Timur Tengah, kita lihat juga agama-agama samawi rusak. Ya, asumsinya datang Islam karena agama sebelumnya rusak. Asumsinya datang Nabi Isa karena agama samawi sebelumnya telah rusak. Karena tidak mungkin datang nabi-nabi lagi membawa risalah baru kalau tidak rusak. Kalau masih bagus ya hanya meneruskan risalah tersebut.
Jadi nabi-nabi yang tidak membawa risalah hanya meneruskan risalah nabi yang masih ada, yang masih yang masih orisinal. Tapi ketika agama itu sudah mengalami tahrif namanya, kitab sucinya mengalami tahrif, lalu kemudian yang terjadi adalah Allah mengutus nabi rasul baru yang membawa, yaitu membawa risalah baru, membawa kitab suci baru. Ya, kenapa? Karena kitab suci sebelumnya dianggap telah mengalami tahrif. Nah, begitulah seterusnya. Jadi, kesimpulannya cerita Nabi Yunus tadi mengajarkan kepada kita bahwasanya setiap komunitas, setiap negeri-negeri tertentu, walaupun jauh dari Mekah sana atau dari Timur Tengah sana, pasti pernah diutus kepadanya Nabi dan Rasul. Dan kita lihat dimanapun kita di seluruh dunia, pasti ada kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Walaupun terkadang bercampur. Ya, bahkan kalau kita lihat dalam agama saudara-saudara kita, agama Hindu dan Buddha pun juga ujung-ujungnya percaya kepada Tuhan sebetulnya. Begitu juga misalnya kepada penganut-penganut animisme dan dinamisme di tengah hutan, mereka percaya dengan adanya Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya. Cuma setelah mereka percaya adanya Tuhan yang Maha Tinggi, mereka juga percaya kepada adanya Tuhan-Tuhan lain. Yaitu percaya kepada kekuatan-kekuatan lain selain daripada yang datang dari Tuhan. Itu adalah kita sebut sebagai bentuk penyimpangan. Kalau bahasa kitab sucinya itu adalah sudah mengalami tahrif namanya. Yang kedua, bagaimana dengan ayat yang dibaca tadi Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah bertajalli pada jiwa kita apabila kita merasa gelap. Seperti contohnya, kalau di rumah kita itu sudah terang, tentu tidak butuh cahaya lagi. Ya kan, sudah terang. Nah, begitulah juga jiwa kita. Kapankah jiwa kita menerima terang? Apabila dia gelap. Maka pengakuan kata-kata kuntu minaz zalimin, kata zalim ini kan satu asal kata dengan zulumat, gelap. Jadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi para nabi dan rasul itu kenapa disebut dengan manusia suci, manusia sempurna? Karena tidak pernah mengalamatkan kesempurnaan, tidak pernah mengalamatkan kesucian pada dirinya. Kesucian itu milik Allah, kesempurnaan itu milik Allah. Kalau milik dia, zalim. Jadi kata-kata kuntu saya, bukan Tuhan. Kuntu itu aku. Subhanaka inni kuntu. Kata-kata kuntu itu adalah tadinya aku sebetulnya. Jadi sebelum aku Tuhan, sebelum engkau Tuhan hadir pada diriku, aku adalah zalim. Kuntu minaz zalim. Jadi kata kuntu itu bentuk madi, bentuk lampau dari kata kana. Kuntu minaz zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Jadi kata-kata sungguhnya aku kuntu. Ya, tadinya aku. Berarti sekarang tidak lagi. Kenapa? Karena telah menyandarkan semuanya kepada Allah. Jadi menyandarkan kesempurnaan mutlak itu kepada Allah. Menyandarkan kesucian mutlak itu kepada Allah. Menyandarkan kecerdasan mutlak itu kepada Allah. Menyandarkan kesempurnaan mutlak itu kepada Allah. Sehingga yang terjadi pada diri kita adalah ketiadaan. Yang terjadi pada diri kita adalah la haula wala quwata illa billah. Dalam kondisi seperti itu, yang ada hanya Allah. Apabila kita merasa suci juga dan Allah suci juga, berarti ada dualitas suci. Apabila kita merasa berilmu juga, Tuhan berilmu juga, berarti ada dualitas ilmu. Sedangkan kita sepakat bahwa setiap yang namanya kebaikan, entah itu pengetahuan, entah itu pengasih, entah itu cinta, entah itu macam-macam, itu pasti mabda'nya cuma satu, sumbernya cuma satu. Ya, source-nya cuma satu, yaitu Allah SWT. Dengan demikian tidak pantas mengalamatkan sumber pada diri kita sendiri. Siapa yang mengalamatkan sumber pada dirinya, kesucian pada dirinya, kepintaran pada dirinya, kehebatan pada dirinya, kekuatan pada dirinya, maka pada saat itu dia sogir, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf. Jadi langsung menjadi sogir, kita menjadi hina namanya, menjadi kecil. Jadi justru kita menjadi besar kapan? Ketika kita fana di dalam kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi berikutnya? Ada Ustadz, ada 2 pertanyaan. Saya tampilkan Ustadz. Ya, silahkan Ustadz dari Bu Eli dan Pak Burhan. Baik, dari Bu Eli, mohon penjelasan lagi tentang Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan dalam keadaan tercela. Jadi kata tercela tadi itu dalam pandangan penumpang kapal, Bu Eli. Jadi tadi kita sampaikan, jadi ceritanya gini Bu Eli. Jadi ini perahu yang ditumpangi oleh Nabi Yunus itu kan kena badai ya. Badai.
kena topan dan badai, gelombang besar. Nah, ini perahu penuh dengan penumpang dalam kondisi topan dan badai yang begitu besar, tengah malam pula. Ingat, jangan bayangkan dulu ada mesin kapal, tidak ada. Ya pasti pada saat itu lampu mungkin sudah mati satu persatu juga. Sehingga kalau tuh ada yang nyala itu harus nyala hidup. Ya, dinyalain, mati lagi, nyalain, mati lagi. Nah, akhirnya kemudian karena ini adalah masyarakat ini awam, ini kan masyarakat awam nih. Nah, mereka percaya bahwa sebetulnya ada pembawa sial di sini. Kesimpulannya adalah daripada semuanya tenggelam, lebih baik kita buang salah satu di antara kita. Pasti ada pengusul di antara mereka. Daripada semuanya tenggelam, satu kapal ini tenggelam, lebih baik kita korbankan satu orang. Bagaimana caranya menemukan orang itu? Nah, dalam pengertian orang awam ya diundi. Maka ditulislah nama semua penumpang, baru diundi, kayak cabutan bertuah kita kalau kita bikin cabutan bertuah. Ya. Maka kemudian ditulislah nama semuanya, lalu kemudian diundi, dicabut bertuah. Nah, setelah dicabut bertuah pertama kali, namanya Nabi Yunus naik. Mereka tidak percaya karena mereka lihat Nabi Yunus kan orangnya soleh, orangnya baik. Mana mungkin menjadi pembawa sial? Lalu kemudian dicabut lagi, cabutan bertuah keduanya. Namanya Yunus lagi naik. Begitulah sampai ketiga, akhirnya setelah 3 kali dan namanya Nabi Yunus naik, ya udahlah mereka semuanya menganggap inilah orang pembawa sial. Nah, itu disebut dengan mulim, ataukah tadi disebut dengan tercelah. Tercelah oleh siapa? Mereka, bukan tercelah oleh Tuhan ya. Nabi Yunus bagaimana bisa dicela oleh Tuhan? Dia adalah hambanya, kekasihnya. Buktinya disiapkan kendaraan di sana. Ya, disiapkan labu di tepi pantai. Jadi kata tercela di sini, tercela itu kan bentuk pasif ya. Nah, berarti kan pelakunya yang mungkin adalah para penumpang kapal yang menganggap Nabi Yunus itu tercela. Kenapa? 3 kali diundi namanya selalu naik. Begitu. Kemudian dari Pak Burhan, apakah signifikan? Terima kasih, Ustadz. Ada lagi satu pertanyaan dari Bu Eli, Ustadz. Maaf, saya belum copy. Oh ya. Apa rencana Allah membiarkan keluarga Saud menguasai Mekah dan Madinah? Orang mulia keturunan Yahudi. Yaitu untuk manusia semuanya menggunakan furqannya. Ya, menggunakan furqannya. Bukan hanya itu, tetapi Yahudi juga, Israel juga tetap melakukan pembunuhan terhadap orang-orang Palestina. Bahkan kita saksikan dulu, bahkan kemudian Fir'aun itu turun-temurun melakukan kejahatan. Sampai kemudian datang Nabi Musa. Jadi artinya apa? Ini bukanlah wilayah kita, ini adalah wilayahnya Allah SWT. Wilayah kita adalah hanya berbuat yang terbaik terus-menerus. Persoalan dia membinasakan siapa, menghukum siapa, itu wewenangnya Allah. Bahkan seandainya kita berpikir, yang kita pikirkan adalah seluruh manusia yang buruk menjadi baik. Seluruh manusia yang jahat menjadi soleh. Sebagaimana Allah mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun, dia tidak mengatakan, wahai Musa, pergilah kepada Fir'aun, tikam itu Fir'aun. Enggak begitu. Ya. Allah tidak memberikan golok kepada Musa untuk membunuh Fir'aun. Allah tidak memberikan senjata tajam kepada Musa membunuh Fir'aun. Tapi apa kata-kata Allah kepada Nabi Musa dan Harun ketika disuruh datang ke Fir'aun? Dia katakan, izhaba, pergilah kamu berdua ila Fir'auna wakula, dan katakanlah lahum kepada mereka qaulan layyina, kata-kata yang penuh dengan lemah lembut. Nah, begitu Bu Eli. Penuh lemah lembut. Jadi dari pikiran kita justru jangan kita berpikir orang itu mati dalam keadaan dalam keadaan tercelah, dalam keadaan buruk. Harusnya kita berpikir gimana caranya berdoa, mengusahakan orang yang masih hidup sekarang ini semuanya meninggal dalam keadaan baik, meninggal dalam keadaan bertobat, meninggal dalam keadaan kembali kepada Allah. Karena itulah substansi diturunkannya Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu tugasnya adalah menggait manusia, bukan mendoakan manusia supaya celaka. Kita sampaikan tadi bagaimana Nabi Muhammad kita ketika dilempar batu, dilempar kotoran-kotoran oleh ribuan penduduk Taif. Nabi lari meninggalkan wilayah itu, tetapi setelah sampai di luar, lalu kemudian berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku. Mereka melempari aku batu, mereka mengejar aku, mereka melempari aku dengan kotoran-kotoran hewan,
bukan karena mereka benci kepadaku, tapi fahum la ya'lamun, karena mereka belum paham akan risalah. Nah, seperti itulah. Jadi kalau kita bertanya kenapa tidak dihancurkan, berarti kita seakan-akan menginginkan kehancuran orang lain. Ini tidak boleh ada pada orang-orang beriman. Persoalan dihancurkannya itu bukan wewenang kita, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita apa? Membersihkan jiwa kita dari pikiran-pikiran buruk tentang siapapun juga. Berikutnya lagi dari Pak Burhan. Apakah signifikan pelajaran bisa diambil dalam kasus Nabi Yusuf dengan ikan paus, Nabi Yunus maksudnya, Nabi Yunus dengan ikan paus. Ashabul Kahfi yang ketiduran selama 300 tahun. Ya, sangat-sangat signifikan karena ayat ini menjelaskan kepada kita tentang adanya dua wilayah, yaitu wilayah sebab akibat, wilayah fisik, dan wilayah metafisik. Adanya wilayah yang diatur oleh hukum sebab akibat alam, dan adanya wilayah yang tidak takluk kepada hukum sebab akibat alam. Ya, sebab akibat alam, kalau kita tidak makan lapar, tetapi Ashabul Kahfi tidak lapar, kan berarti bahwa tidak diikat oleh hukum alam. Ya, begitu ya misalnya Nabi Yunus tadinya dalam perut ikan itu pasti lapar sekali karena menurut riwayat itu di dalam perut ikan kurang lebih 40 hari itu dibawa muter-muter oleh ikan. 40 hari baru kemudian mendarat di di pantai tadinya. Nah, jadi kalau 40 hari kita tidak makan, tidak minum, ini pasti kehausan. Karena di dalam perut ikan mau minum apa? Di kiri kanan adalah ikan air asin. Tetapi itu tidak dirasakan. Kenapa? Pada saat dia masuk dalam perut ikan, dia sekaligus mengalami transendensi namanya. Dia mengalami beyond, melampaui hukum-hukum alam. Sehingga rasa lapar, rasa haus tidak ada, seperti pada Ashabul Kahfi yang tidur 300 tahun dalam gua. Kapankah kemudian sifat lapar itu datang? Setelah keluar dari perut ikan. Setelah Ashabul Kahfi keluar dari gua, baru dia keluar. Nah, artinya apa? Kalau kita berada di alam dunia ini, wajib kita berikhtiar dengan hukum-hukum alam. Kalau kita ingin punya uang, bekerjalah. Kalau kita ingin makan, memasaklah. Kalau ingin menuai padi, bertanam padilah. Pokoknya dalam hukum-hukum alam itu, kita harus mengikuti hukum-hukum alamnya. Tidak boleh kita hidup di alam, tetapi menggunakan hukum Ashabul Kahfi dalam gua. Ya tidak bisa. Kita hidup di hukum alam, di sekitar kita semuanya hukum alam, tetapi kita menggunakan hukum Nabi Yunus di dalam perut ikan, ya tidak bisa. Oleh sebab itu, begitu kita hukum alam, ya kita harus bekerja. Kita tidak boleh membebankan tanggung jawab kita kepada orang lain. Tidak boleh kita kemudian membuat diri kita hanya menjadi objek kasihan daripada orang lain. Tidak boleh. Apa sebabnya? Kita harus bekerja, kita harus berusaha. Kita harus melaksanakan tanggung jawab kemanusiaan kita. Minimal, kalau kita tidak bertanggung jawab kepada orang lain, minimal kita mempertanggungjawabkan diri kita. Kita bisa menyiapkan air untuk mandi diri kita. Kita bisa menyiapkan listrik untuk menerangi diri kita. Kita menyiapkan makanan dan minuman untuk diri kita. Minimal kita bertanggung jawab kepada diri kita, karena siapa yang tidak bertanggung jawab kepada dirinya, berarti membebankan tanggung jawab itu kepada orang lain. Dan itu adalah tercelah dalam pandangan Islam kita. Terima kasih. Ada lagi? Ya Ustadz, Assalamualaikum selanjutnya Ustadz, dari Aswandi. Bu Yasani Melda dan Bu Yeni. Ya. Saya bisa. Pak Swati, silakan Pak. Ya. Ustadz, gini Ustadz. Sepertinya cerita yang diceritakan oleh dalam Al-Quran ini, seperti yang Ustadz terangkan dalam ini, berbeda dengan cerita yang ada selama ini, Pak ya. Begini, yang diceritakan selama ini kan Nabi Yunus itu dia ngambek gitu karena umatnya tidak bisa diberi petunjuk gitu. Dia jadi ngambek, pergi meninggalkan umatnya. Nah, makanya naik perahu, naik kapal. Terus umatnya ke belakang karena itu ada ancaman ya udah datang, itu dia sadar gitu. Bagaimana itu Ustaz? Itu kalau yang saya ingin tanyakan lagi, kalau nggak salah Nabi Yunus yang makamnya dibongkar sama ISIS ya Ustaz ya. Kira-kira tahu nggak Ustaz di mana sekarang jenazah beliau? Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, disinilah pentingnya kita kalau kita belajar, kalau menurut saya benar-benar berdasarkan Al-Quran, bukan berdasarkan cerita-cerita yang ada di luar. Karena jangan sampai kita beragama berdasarkan amani namanya. Amani itu angan-angan, bukan berdasarkan teks-teks Al-Quran. Satu ya.
Yang kedua, kalau kita berangkat dari kenabian, kita berangkat dari konsep yang sama, yaitu Nabi itu manusia sempurna. Ya, tidak mungkin tercelah. Bayangkan kalau ada Nabi yang tercela meninggalkan umatnya, kan berarti Tuhan sendiri yang salah pilih. Jadi pada saat Nabi Yunus meninggalkan umatnya, sementara dia telah dipilih oleh Allah, berarti kita telah menuduh Allah salah pilih. Ya, masa Tuhan salah pilih Nabi? Ya, jangankan Nabi, orang saja di dunia ini ditunjuk jadi rektor, ditunjuk jadi kepala sekolah, yang nggak ada yang melarikan diri dari tugasnya. Kalau toh dia mundur baik-baik. Kalau ada masalah biasanya dia mengajukan surat pengunduran diri dulu. Masa Nabi Yunus tiba-tiba lari begitu saja? Ini sangat buruk ini sifat ini. Seorang Nabi dipilih oleh Allah, tapi kemudian lari begitu saja dari tugasnya. Waduh, benar-benar tidak bagus ini. Kalau di tentara ini harus dipancung lehernya kalau di tentara, Pak Aswandi. Bayangkan kalau tentara itu tiba-tiba lari dari medan perang. Wah, itu tidak boleh itu. Ya. Nah, jadi ini sifat-sifat ini justru mencederai sifat kenabian. Jadi kita berangkat dari awal dulu konsep yang sama, bahwa yang namanya Nabi itu ingat, insan kamil, manusia sempurna, satu. Yang kedua, kenabian dan kerasulannya bukan diangkat oleh manusia, tapi diangkat oleh Allah. Allah Maha Sempurna, pasti pilihannya sempurna. Jadi tidak mungkin pilihan Allah tiba-tiba salah. Sudah ngangkat Nabi Yunus, tiba-tiba Nabi Yunus lari dari tanggung jawabnya. Nah, ini tidak mungkin. Jadi yang kita lihat tadi alur ceritanya berbeda. Karena justru setelah keluar dari perut ikan, baru tadi arsalnahu. Kami mengutus dia kepada negeri yang penduduknya berapa tadi itu? Mi'ati alfin, kepada 100.000 atau lebih, atau yazidun. Nah kan urutannya yang jelas itu tadi Pak Aswandi. Jadi diutusnya kepada negeri itu justru setelah dia mendarat tadinya di daratan. Jadi seperti itu. Jadi oleh sebab itulah saya kira banyak cerita-cerita Nabi yang beredar selama ini harus direvisi. Yang paling fatal lagi itu adalah cerita tentang Nabi Adam dan Hawa. Ya, karena menggunakan cerita-cerita dari luar. Ya, di situ diceritakan bahwa Hawa itulah yang pertama tergoda oleh iblis. Kemudian setelah dia tergoda, memakan apel tidak tanggung-tanggung 2 biji. Ya. Setelah dia merasakan nikmatnya apel 2 biji, dia goda suaminya memakannya. Akhirnya suaminya Adam juga memakannya. Coba. Konon kabarnya itulah nanti yang menjadi buah jakunya laki-laki, apelnya itu. Nah, jadi ini kan cerita-cerita seperti ini, mohon maaf, cenderung agak mitos namanya. Jadi marilah kita mengembalikan cerita ini kepada Al-Quran. Seperti juga misalnya Kabil dan Habil. Jadi ceritakan beredar itu Kabil dan Habil itu memperebutkan wanita. Padahal dalam surat Al-Maidah jelas disebutkan bahwa itu adalah persoalan takarrub kepada Allah. Satu diterima, satu tidak diterima. Tapi yang beredar itu kan memperebutkan wanita, namanya Ikrimah. Ya. Nah, ini apa yang terjadi? Ini artinya apa? Marilah kita mulai sekarang justru belajar Al-Quran untuk merevisi, memperbaiki kembali cerita-cerita yang tidak on the track itu, kembali kepada track Al-Quran. Seperti itu, Pak. Ada lagi yang lain? Dari Bu Yeni tadi. Bu Yeni, ya sama-sama Pak Suandi. Bu Yasani Ustadz dan Bu Yeni. Bu Yasani. Bu Yasani, oh ada lagi. Iya Ustadz. Ibu Yasani ya. Artinya berjalannya kehidupan ini semuanya adalah tajalli Allah, sehingga kita selalu melihat benar-benar tidak ada satu pun kenyataan dalam kehidupan kita itu yang bukan tajalli daripada Allah. Makanya kalau kemudian ada yang buruk itu pasti bukan tajalli dari Allah. Buruk itu adalah dari diri kita. Kita sudah sampaikan keburukan itu adalah suatu bentuk ketidaksempurnaan perbuatan. Saya sampaikan mencuri itu disebut mencuri karena apa? Karena tidak menyampaikan kepada pemiliknya, mengambil barang tanpa disampaikan kepada pemiliknya. Coba kalau kita ambil uang dari dompetnya Pak Rum, tapi berteriak dulu, Pak Rum, saya ambil dulu uang 100.000 dari dompetnya. Oh, silakan Pak Ustadz. Kan bukan mencuri namanya. Ya, mengambil uang tapi berteriak dulu. Baru saya ambil dulu 100.000 dari dompetnya Pak, saya butuh sekali duit ini. Ya, ambil silakan aja Pak Ustadz. Nah, itu kan bukan mencuri namanya. Tapi ketika kita tidak sampaikan, diam-diam ngambil, ya baru disimpan rapi lagi seakan-akan tidak ada yang mengambil, ya itu mencuri namanya. Jadi sebetulnya mencuri itu perbuatan mengambil, cuma tidak sempurna. Kenapa? Ya haknya orang diambil gitu. Seperti contohnya juga menipu. Menipu itu baik. Kalau kita tidak diberikan sifat menipu oleh Allah, tidak bisa kita hidup. Bagaimana kita bisa menangkap ikan kalau tidak ditipu? Kan harus ditipu itu ikan. Bagaimana kita bisa menciptakan permainan sepak bola, badminton, tenis kalau tidak bisa tipu menipu? Itu perbuatan tipu menipu tuh. Iya.
Lalu kenapa tipu menjadi salah? Ya apabila orang yang ditipu, kita tipu orang yang dengan mengambil uangnya tadi misalnya, mencuri, itu tipu namanya. Tapi selama tipuannya itu yang kita tipu, menangkap harimau dengan perangkap, menangkap ikan dengan memasukkan kail di dalam umpan, itu bukan salah, walaupun juga menipu namanya. Kalau kita nendang bola ke gawang dengan menipu kipernya, itu bukan salah namanya. Seperti itu. Jadi oleh sebab itulah yang disebut dengan keburukan itu adalah ketidaksempurnaan perbuatan kita saja, ingat, perbuatan kita saja. Seperti itu. Ada lagi? Ada Ustadz, Bu Yeni dan Bu Kamsia. Ibu Yeni, Nabi Yunus juga ada dalam, jadi mengenai kisah Nabi Yunus. Surat Anbiya kita sudah lewati juga, Al-Kalam, pesan apa yang disampaikan. Ada kita dan hikmah apa yang kita bilang dari kisah ini. Jadi seperti yang kita katakan tadi, setiap Nabi dan Rasul itu adalah sebetulnya textbook. Setiap Nabi dan Rasul itu textbook. Jadi Nabi Nabi Yunus itu tidak hanya sekedar kayak cerita dongeng saja. Dia dibuang ke laut, kemudian diselamatkan, ini kayak dongeng. Tapi lebih dari itu, kita bicara tadi tentang adanya dua hukum, yaitu hukum yang bekerja padanya sebab akibat alamiah, dan ada yang di luar itu, beyond. Jadi ada yang sifatnya malakuti dan ada sifatnya mulki. Ada yang sifatnya transenden, ada yang sifatnya profan namanya. Nah, sifat profan, kalau kita berada di alam profan, menggunakan hukum profan. Dan kalau kita berada di alam transenden, menggunakan hukum transenden. Yang salah adalah kita berada di alam profan, menggunakan hukum transenden. Kita berada di alam transenden, menggunakan hukum profan namanya. Seperti itu. Jadi kita menggunakan hukumnya masing-masing. Ya, jadi ini yang kedua, hukum itu tidak terpisah sebetulnya. Hukum itu adalah satu kontinuitas, gradasi kalau istilahnya Mullah Sadra. Kemudian dari Ibu Kamsia, semua makhluk adalah tajalli atau manifestasi Tuhan. Betul. Makhluk itu termasuk alam ini dan yang ada di alam ini, termasuk para nabi dan malaikat, juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tentang iblis dan syaitan? Nah, sama tadi. Jadi iblis dan syaitan itu sebetulnya adalah makhluk yang berbuat tidak sempurna, begitu, tidak sempurna. Jadi iblis ini kan nama jin. Jadi kalau iblis memang ada oknumnya, ada orangnya, ada jinnya. Tapi kalau syaitan tidak ada, bukan. Jadi syaitan itu adalah profesi, kayak dokter. Dokter itu tidak ada orangnya. Begitu kita lihat, orang juga, manusia juga, kan begitu. Tentara, pegawai kerajaan, pengacara, pedagang, petani, itu tidak ada orangnya. Itu adalah profesi namanya. Jadi petani itu ternyata manusia juga yang berprofesi atau yang bekerja setiap hari di ladang dan sawah dan ladang. Di sini, kalau orang itu bekerjanya di lautan disebut dengan nelayan. Kerja di kantoran kita sebut dengan officer atau kita sebut dengan pegawai kerajaan atau pegawai swasta. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, baik pegawai swasta, pegawai kerajaan, petani, nelayan, semuanya adalah kita lihat sama, yaitu manusia. Jadi apa itu nelayan, apa itu pedagang, itu namanya profesi. Nah, syaitan seperti itu. Kalau pedagang kerjanya jual beli, petani kerjanya adalah bertanam-tanam, bercocok tanam. Kalau nelayan kerjanya mengail ikan di lautan, maka syaitan apa? Syaitan kerjanya menggoda, mempengaruhi orang untuk melakukan kejahatan. Jadi siapa saja yang mempengaruhi orang lain untuk melakukan keburukan atau kejahatan, jadilah syaitan. Jadi walaupun dia pakai serban besar, walaupun dia ustadz, ulama, kiai, tapi kalau memprovokasi orang untuk saling berantem, untuk saling rusak, ya namanya syaitan gitu. Jadi syaitan itu adalah innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Ya namanya syaitan itu keinginan itu menciptakan permusuhan dan amarah di antara manusia. Itu yuqi'a bainakumul adawa itu permusuhan, wal baghdha saling amarah di antara manusia. Jadi kalau kita memantik amarah di antara manusia, menciptakan permusuhan di antara manusia, berarti kita telah menjalankan profesi syaitan. Saya kira Bapak sekalian cukup sampai di sini ya. Iya, Ustaz. Kita tutup dengan berdoa. Ada dari Bu Anita Halim permintaan
kesembuhan saudaranya yang sedang sakit, yaitu Ibu Dina Akhriana binti Haji Ahmid. Haji Ahmid. Kita doakan semoga Ibu Dina ini diberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Ala hadinya walikum salihah. Kenapa? Amin. Ala hadinya walikum salihah bihaqi Muhammadin wa ala ali Muhammad. Khususan ya Allah untuk Ibu Dina Akhriana binti Haji Ahmid yang sedang sakit, dengan Al-Fatihah yang kami baca, dengan selawat baca, berikanlah kesembuhan kepadanya dengan kesembuhan yang sempurna. Bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah. Al-Fatihah. Ma'assalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa Ahmad. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Dokter. Terima kasih Ustaz Tony.